Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Insani dari PAI 4C akan menjawab pertanyaan untuk mata kuliah Filsafat Ilmu ujian akhir semester. Yang pertama ada 3 aspek dalam filsafat ilmu. 3 aspek dalam filsafat ilmu yaitu yang pertama ada ontologi, yaitu membahas tentang apa yang ada atau apa yang dianggap sebagai realitas dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua ada aspek epistemologi atau aspek pengetahuan, yaitu cabang filsafat ilmu yang membahas asal-usul, struktur, mode, dan validitas pengetahuan. Selanjutnya ada aksiologi atau aspek nilai dan etika ilmu. Aksiologi membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, termasuk pertanyaan tentang tujuan ilmu, tanggung jawab moral ilmuwan, dan dampak sosial dari penerapan ilmu. Aksiologi ini mencakup dimensi etika dan kemanfaatan. Ketiga aspek ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, saling berkaitan dan membentuk kerangka berpikir kritis dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tanpa ketiganya, ilmu dapat kehilangan arah, dasar validitas, atau nilai manfaatnya. Pertanyaan yang kedua adalah upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah dilakukan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang dikenal sebagai metode ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistematik dari proses tersebut. Yang pertama ada observasi atau pengamatan, yaitu proses awal mencari pengetahuan dimulai dengan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di alam dan atau masyarakat. Observasi itu bisa bersifat langsung menggunakan indera maupun tidak langsung atau menggunakan alat bantu. Tujuan dari observasi ini yaitu menemukan masalah atau gejala yang menarik untuk diteliti. Yang kedua ada perumusan masalah. Nah, dari hasil observasi tadi, manusia merumuskan masalah secara jelas dan spesifik. Tujuannya yaitu menentukan fokus penelitian dan arah pencarian pengetahuan. Selanjutnya ada penyusunan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban awal terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis harus bisa diuji kebenarannya. Tujuannya yaitu memberikan arah untuk pengumpulan dan pengujian data. Selanjutnya ada pengumpulan data atau eksperimen atau studi lapangan. Langkah pengumpulan data ini melibatkan pengumpulan data melalui eksperimen, survei, wawancara, observasi lanjut, atau dokumentasi. Tujuannya menguji hipotesis dengan data yang valid dan reliable. Selanjutnya ada analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis secara statistik atau logis untuk melihat apakah mendukung atau menolak hipotesis. Tujuannya yaitu menemukan pola, hubungan, atau kesimpulan dari data yang ada. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, peneliti membuat kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Tujuannya yaitu menyusun pengetahuan baru berdasarkan bukti yang ditemukan. Selanjutnya ada publikasi dan verifikasi. Hasil penelitian dipublikasikan agar bisa diuji, dikritisi, dan diuji ulang oleh ilmuwan lain. Tujuannya yaitu memastikan objektivitas dan kendala pengetahuan ilmiah. Selanjutnya ada yang ketiga ada syarat pengetahuan ilmiah, sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah, dan hasanah pengetahuan ilmiah. Yang pertama ada syarat pengetahuan dikatakan ilmiah. Nah, agar suatu pengetahuan dikatakan ilmiah harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama harus empiris, sistematis, logis, objektif, metodis, dan universal. Sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah yaitu untuk memperoleh pengetahuan ilmiah diperlukan berbagai sarana pendukung. Yang pertama ada bahasa ilmiah, logika, matematika, dan statistik, instrumen ilmiah. Yang terakhir ada metodologi ilmiah. Selanjutnya ada hasanah pengetahuan ilmiah. Nah, hasanah pengetahuan ilmiah ini merujuk pada
jenis atau cabang pengetahuan ilmiah yang telah berkembang. Contohnya ada ilmu alam atau natural science, yaitu seperti fisika, kimia, biologi yang mempelajari fenomena alam dan hukum-hukum fisik. Selanjutnya ada ilmu sosial atau social science. Contohnya ada sosiologi, psikologi, ekonomi yang mempelajari perilaku dan interaksi manusia. Selanjutnya ada ilmu formal atau formal science. Contohnya seperti matematika, logika, statistik, yang tidak tergantung pada observasi empiris, tapi berlandaskan sistem simbolik dan deduktif. Selanjutnya ada ilmu terapan atau applied science. Contohnya seperti teknik, kedokteran, teknologi informasi yang menerapkan prinsip-prinsip ilmiah untuk memecahkan masalah praktis. Yang terakhir ada humaniora. Contohnya seperti filsafat, sastra, dan sejarah. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai, ataukah ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Saya berpendapat bahwa ilmu tidak bisa dan tidak boleh dikembangkan secara bebas nilai, karena ilmu selalu berinteraksi dengan manusia dan kehidupan sosial. Tanpa nilai, ilmu bisa menjadi instrumen kekuasaan, kekerasan, atau ketimpangan. Dengan nilai, ilmu menjadi alat pembebasan, pembangunan, dan keberlanjutan. Ilmu yang bermoral bukan berarti tidak objektif, melainkan justru menjadi lebih bertanggung jawab dan manusiawi. Pertanyaan yang terakhir yaitu dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif, dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dari aspek metodologi. Perbedaan kuantitatif dan kualitatif merupakan dua metode utama dalam penelitian ilmiah yang memiliki perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap realitas. Ciri-ciri pendekatan kuantitatif yaitu bersifat positivity, data berupa angka atau kuantitas, merupakan instrumen standar, dan analisis deduktif. Nah, tujuannya mengukur hubungan antara variabel, menguji hipotesis, menemukan hukum atau generalisasi. Contohnya, meneliti hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan dengan analisis regresi. Selanjutnya ada pendekatan kualitatif. Ciri-cirinya adalah bersifat interpretatif, data berupa narasi atau deskripsi, fleksibel dan terbuka, analisis induktif. Tujuannya memahami makna, pengalaman, proses sosial, dan konteks di balik satu fenomena. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatannya kuantitatif, kontribusinya menghasilkan pengetahuan yang dapat digeneralisasi, mendukung pembangunan teori dan model prediktif, cocok untuk menjawab pertanyaan berapa, seberapa besar, dan apakah ada hubungan. Kalau pendekatannya kualitatif, kontribusinya memperkaya pemahaman akan konteks makna dan pengalaman manusia, membantu membangun teori dari bawah atau grounded teori, cocok untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.